Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu legenda Kopassus yang memiliki karir moncer selama dinas militernya. Loyalitas dan kesetiaannya membuat ia terbawa arus dan rela menjadi martir hingga karir militernya berakhir selagi tengah berada di puncak. Di era berikutnya, beberapa prajurit dengan karir moncer juga memiliki takdir karir yang berakhir saat performa mereka sedang getol. Kebanyakan memilih pensiun dini karena manisnya daya pikat dunia politik. Ada juga karena ingin mengejar berkah akhirat hingga mengejar musuh bebuyutan yang berakhir pemecatan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, 27 tahun pasca Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY meraih gelar lulusan terbaik ABRI 1973. Pada tahun 2000, sang putra bungsu menyamai pencapaian sang ayah dengan menggondol penghargaan Adi Makayasa. Lulus dari Akmil, selanjutnya AHY masuk Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat pada 2002 setelah berhasil menamatkan sekolah kecabangan infanteri. AHY mengawali karirnya dengan menjadi komandan peleton Batalion Infanteri Lintas Udara 305 garis miring Tengkorak, jajaran Brigif Flinu 17 Kostrat. Pada 2008, ia turut berkontribusi membantu Kementerian Pertahanan merealisasikan pendirian Universitas Pertahanan Indonesia. Lulusan Nanyang Technological University dan Harvard University ini pernah menjabat Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan Elit Kostrat Brigade Infanteri Lintas Udara 17. Pada Juni 2015, AHY dilantik menjadi Komandan Batalion atau Danyon Infanteri Mekanis 203 garis miring Arya Kemuning. Sesudahnya, suami Anissa Pohan itu malah mengakhiri karir militernya demi terjun ke panggung politik. AHY sepertinya telah berdiskusi panjang dengan pihak keluarga untuk meneruskan kiprah SBY di dunia politik. Keputusan itu makin membulat saat SBY mengakhiri tugasnya sebagai Presiden ke-6 RI. Sementara karir politik sang adik Edi Baskoro Yudhoyono tidak bisa diharapkan lebih jauh setelah terseret dugaan kasus Hambalang. AHY lantas diusung oleh Partai Demokrat, partai yang dipimpin ayahnya, untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski memiliki segudang kriteria ideal seorang pemimpin dari generasi muda, nyatanya sang politisi yang terkesan karbitan dan aji mumpung itu tidak mampu meraih suara mayoritas publik Jakarta. Ia kalah dari Anies Baswedan. Kadung masa berada dalam genangan politik, AHY kemudian ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas bersama Partai Demokrat untuk Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Sayangnya, era kepemimpinannya membuat suara Demokrat kian anjlok. Sejak terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada 2020, sebagai partai oposisi, AHY kerap melakukan kritik pada pemerintah. Namun menjelang Pilpres 2024, Partai Demokrat mendadak melunak seiring masuknya ia dalam bursa Capres-Cawapres di sejumlah lembaga survei. Dalam konsolidasinya, Demokrat akhirnya bergabung dalam koalisi Merah Putih pimpinan Gerindra setelah kecewa pada Anies Baswedan yang gagal mengusungnya sebagai Cawapres. Partisipasi Demokrat memenangkan paslon Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, akhirnya mendapatkan kado manis dari ayah sang wapres terpilih. AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN oleh Presiden Jokowi pada Februari 2024. Momen pelantikan itu juga menandai masuknya Demokrat dalam barisan pemerintahan. Setelah rezim Jokowi bergulir, Partai Demokrat makin eksis di Kabinet Merah Putih. Selain AHY, ada 4 kader Demokrat lainnya yang menjadi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Tak banyak yang tahu ternyata Sugiono seangkatan dengan AHY. Sugiono merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara 1997. Lama dari SMA Taruna Nusantara Magelang, Sugiono menimba ilmu di Norwich Military Academy, Amerika Serikat. Di sana Sugiono meraih gelar sarjana program studi teknik komputer dan sempat menetap dan bekerja di Rhode Island. Setelah kembali ke Indonesia, Sugiono melanjutkan pendidikan calon perwira TNI atau SEMAPA PK di Akmil Magelang. Ia lulus pada 2002 dan dilantik sebagai Letnan 2 Korps Infanteri. Saat menjadi prajurit, Sugiono pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi Prabowo Subianto sebelum pembentukan Partai Gerindra.
Namun di tengah karirnya yang tengah menapak, ia gantung baret sebagai prajurit Kopassus pada 2004 dengan pangkat terakhir Letnan 1. Sugiono memilih fokus menjadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Saat sang bos membentuk Partai Gerindra, Sugiono adalah anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra dan aktif sebagai kader sejak 2008. Pada 2019, Sugiono berhasil dilantik sebagai anggota DPR dan duduk sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Sebelum kini menggantikan Retno Marsudi, ia juga pernah berkarir sebagai Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara atau LPTTN, Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, hingga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Keputusan Kapten Ahmad Rabini pensiun dari Dinas Militer patut diapresiasi. Padahal pria kelahiran Kabupaten Bangkalan, Madura itu memiliki karir yang cukup moncer di TNI AD. Rabini diketahui mulai bertugas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD di tahun 1990. Kala itu ia bertugas di markas Kodam Tanjung Pura atau saat ini bernama Kodam 6 Mula Warman. Di Kodam ia menempati Satuan Bina Mental Kodam atau Bintaldam. Pada 1991, ia lantas berdinas di Balikpapan. Di sini, ia banyak memiliki relasi dengan para ulama kondang, hingga dirinya tertarik dengan aktivitas dakwah. Ia mendalami ilmu agama dan mulai aktif berceramah di tengah tugas utamanya sebagai seorang anggota TNI. Pada tahun 1995, Rabini ditugaskan dalam operasi Tuntas Timor Timur. Meski mendatangi kampung asing, dirinya tetap menjalani profesi dakwahnya. Setahun di Timor Timur, ia kembali ke Balikpapan dan makin getol menyebarkan syiar Islam. Di tahun 1997, Ahmad Rabini bergabung dengan jajaran Komando Pasukan Khusus atau Kopassus untuk terbang ke Aceh dalam rangka Operasi Jaring Merah. Di negeri Serambi Mekah ini, ia tak leluasa berdakwah sebab sebagai pejabat Bintaldam diminta untuk memberikan penyuluhan tentang NKRI kepada masyarakat setempat. Hingga kemudian di tahun 1999 saat kembali ke Balikpapan, Rabini dipercaya untuk menjadi Ketua Takmir Masjid Sudirman yang berdiri di lingkungan Makodam. Pada tahun 2000, Rabini mulai menyadari kegiatannya berdakwah dan pekerjaannya sebagai prajurit membuat kedinasannya terbengkalai. Atas berbagai pertimbangan, dirinya lantas memutuskan pensiun di pertengahan tahun 2000. Akhir karir militernya pun berhenti di pangkat kapten, berbarengan dengan jabatannya sebagai Ketua Takmir Masjid Sudirman. Dengan keluarnya dia sebagai prajurit TNI AD membuat aktivitas dakwahnya menjadi leluasa. Bahkan dia juga ikut tergabung dengan banyak organisasi sosial, salah satunya Fahmi Tamami yang mengakomodir masjid dan musola seluruh Indonesia. Nama Aris Marsudianto mencuri perhatian usai dilantik jadi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Di luar aktivitas politik, Aris juga menjabat sebagai CEO di salah satu perusahaan Prabowo. Setelah tiga uang dengan Menlu Sugianto, Aris Marsudianto juga adalah former TNI yang memiliki kedekatan dengan Prabowo. Kedekatan Aris dengan Prabowo terjadi pada masa-masa Prabowo jadi Cawapres 2009, Capres 2014 hingga Capres 2024. Aris merupakan lulusan Akmil 1992. Aris diketahui satu angkatan dengan Kasat Jenad TNI Maruli Simanjuntak dan merupakan ex-anggota Kopassus, Satuan Elit TNI AD. Aris sudah mengenal sosok Prabowo sejak lulus Akmil tahun 1992 hingga masuk detasemen 81 anti-teror Kopassus. Namun pada 2006 ia memilih pensiun dini dengan pangkat terakhirnya sebagai Letkol. Pada Pilpres 2019, Aris mendirikan Gerakan Nasional Cinta Prabowo atau GNCP. Kemudian saat musim Pilpres 2024, Aris kembali mendukung Prabowo. Kala itu Aris menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. Aris Marsudianto pernah menikah siri dengan artis senior Lia Waroka sebagai istri kedua. Setelah Lia melahirkan anak perempuan pada awal 2006, mereka bercerai pada bulan Agustus di tahun yang sama. Lebih dari satu dekade silam, Serda Ucok membuat heboh dunia militer Indonesia. Serda Ucok yang kala itu merupakan anggota Kopassus melakukan penyerangan lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Penyerangan itu bukan tanpa alasan, aksinya itu rupanya bertujuan untuk membalaskan dendam atas kematian rekannya sesama prajurit Kopassus Serka Heru Santoso. Dengan mengumpulkan informasi dan dibantu beberapa rekannya, Serda Ucok menerobos masuk ke lapas kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Tanpa hambatan berarti, Serda Ucok berhasil mendapati pelaku kematian Serka Heru. Tak buang kesempatan ia memberondong keempat preman dengan senpi. Alhasil atas perbuatannya itu Serda Ucok divonis 11 tahun penjara. Tak hanya itu, Serda Ucok yang merupakan anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura juga dipecat dari kesatuan setelah vonis 11 tahun. Serda Ucok pun bebas dari hukumannya. Dikabarkan Ucok bergabung kembali ke dalam Satuan Telik Sandi atau intelijen di Grup 3 Sandi Yuda yang bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Namun kabar bergabungnya Serda Ucok ke Grup 3 hingga hari ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Karir militer dan karir politik adalah dua mata rantai yang saling terkait dalam sejarah kepemimpinan negeri ini. Tercatat sudah ada 3 presiden berlatar belakang militer. 2 diantaranya SBY dan Prabowo adalah menteri di kabinet rezim sebelumnya. Hingga kali berikut tampil sebagai presiden dengan bentuk perlawanan ataupun dukungan rezim. Saat ini di kabinet Prabowo Subianto ada 9 menteri dan wamen berlatar militer. 2 nama teratas yang patut jadi perhatian pada musim pemilu 2029 adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hingga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Terutama AHY, ia bisa mengikuti jejak Megawati Soekarno Putri menciptakan sejarah kedua sebagai anak presiden yang kembali menjadi presiden pada Pilpres 2029.